Hai, perkenalkan nama saya Dahwang. Saya dari program studi Bisnis Digital kelas 1D. Di video ini, saya akan menjelaskan ulang materi yang telah disampaikan oleh Pak Andri. Oke, sekarang saya akan mulai dari materi pertama yaitu pengenalan komputer. A. Pengertian komputer. Komputer berasal dari bahasa Inggris yaitu compute yang berarti menghitung dan computing yang berarti mengoperasikan atau menggunakan mesin untuk melakukan proses perhitungan. Jadi pada mulanya komputer dibuat untuk melakukan proses perhitungan dan berkembang menjadi multifungsi seperti sekarang ini. Pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronika yang dapat menerima masukan atau disebut input dan melakukan pengolahan data atau disebut proses untuk menghasilkan keluaran atau disebut output berupa informasi yang berguna dan bermanfaat. Jadi kalau dijelasin secara sederhana, komputer itu awalnya cuma dibuat-buat, ngitung-ngitung saja sesuai artinya dari kata compute. Tapi sekarang komputer sudah berkembang banget, bukan cuma buat hitung, tapi bisa juga buat bikin dokumen, nonton film, edit foto atau video, bahkan buat komunikasi online. Secara umum, komputer itu alat elektronik yang bisa menerima data, ngolahan data itu, lalu keluarin hasilnya dalam bentuk informasi. Jadi gampangnya komputer itu kayak otak buatan manusia yang bantu kita ngerjain berbagai hal yang lebih cepat dan praktis. Selanjutnya, generasi perkembangan komputer. Nah, generasi perkembangan komputer terbagi menjadi 5, yaitu generasi pertama pada tahun 1951 sampai 1958. Nah, jadi di generasi pertama ini komputer masih sangat besar ukurannya, bisa sampai seukuran satu ruangan penuh. Komponennya masih pakai tabung hampa udara, jadi cepat panas dan butuh listrik yang banyak banget buat nyalainnya. Lalu generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1963. Nah, jadi di generasi kedua ini komputer mulai berubah bentuk nih. Udah nggak sebesar ruangan kayak generasi pertama lagi. Soalnya tabung hampa udara diganti sama transistor yang ukurannya jauh lebih kecil, lebih awet, dan nggak gampang panas. Karena itu, komputer generasi ini jadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mudah digunakan. Lalu, generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1979. Nah, jadi di generasi ketiga ini komputer udah makin canggih lagi karena udah pakai integrated circuit, yaitu sirkuit terpadu yang bisa menampung banyak komponen dalam satu chip kecil. Jadi, komputer jadi lebih kecil ukurannya, lebih cepat kerjanya, dan lebih hemat listrik dibanding generasi sebelumnya. Di masa ini juga, komputer mulai dipakai bukan cuma buat penelitian ilmiah aja, tapi juga mulai digunakan di kantor, bisnis, dan administrasi. Lalu generasi keempat pada tahun 1979 sampai 1980. Nah, jadi di generasi keempat ini
komputer udah makin keren banget karena udah pakai mikroprosesor. Jadi, semua komponen penting kayak CPU dan memori disatukan dalam satu chip kecil. Tapi isinya bisa ada ribuan sampai jutaan transistor. Karena itu, komputer di generasi ini jadi lebih kecil bentuknya, lebih cepat kinerjanya, dan juga lebih terjangkau. Di masa inilah mulai muncul yang namanya komputer pribadi atau PC. Jadi orang-orang udah bisa punya komputer sendiri di rumah, nggak cuma di kantor atau laboratorium aja. Lalu yang terakhir generasi kelima pada tahun 1981 sampai sekarang. Nah, kalau generasi kelima ini sebenarnya udah masuk ke era komputer modern yang kita pakai sekarang. Di generasi ini, komputer udah pakai mikroprosesor super canggih dan bahkan mulai dikembangkan dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Komputer di masa ini bisa ngolah data super cepat, nyimpen data dalam jumlah besar, dan pastinya bisa terhubung ke internet yang bikin semuanya saling terhubung di seluruh dunia. Contohnya ya komputer dan laptop yang kita pakai sekarang, smartphone, bahkan superkomputer yang dipakai buat riset dan teknologi besar. Jadi bisa dibilang di generasi kelima inilah komputer udah benar-benar jadi bagian dari kehidupan sehari-hari manusia. Selanjutnya klasifikasi komputer. Yang pertama berdasarkan tujuan pemakaian. Itu terbagi dua. Yang pertama special purpose, yaitu komputer yang dibuat khusus untuk satu fungsi aja. Misalnya komputer di mesin ATM, di bandara untuk ngatur lalu lintas pesawat, atau di pabrik untuk ngontrol mesin produksi. Komputer jenis ini nggak bisa dipakai buat hal lain, karena dia cuma fokus pada satu tugas tertentu, biar hasilnya akurat dan stabil. Nah, yang kedua ada general purpose. Jenis ini bisa dibilang komputer serbaguna karena bisa dipakai buat banyak hal mulai dari ketik, nonton film, desain, sampai main game. Contohnya ya komputer pribadi, laptop, atau bahkan smartphone yang kita pakai sehari-hari. Jadi, bedanya spesial purpose itu khusus satu fungsi, sedangkan general purpose itu bisa buat banyak fungsi sekaligus. Yang kedua, berdasarkan data yang diolah. Itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, komputer analog. Jadi, komputer analog itu biasanya dipakai buat mengolah data yang bentuknya nggak bisa dihitung langsung dengan angka kayak suhu, tekanan udara, atau kecepatan angin. Komputer jenis ini nggak kasih hasil dalam bentuk angka pasti, tapi lebih ke gambaran atau perubahan nilai terus-menerus. Contohnya kayak alat pengukur suhu ruangan atau alat ukur tekanan darah digital zaman dulu. Itu juga salah satu bentuk komputer analog. Lalu yang kedua, komputer digital. Nah, ini yang paling sering kita pakai sehari-hari kayak laptop, PC, dan smartphone. Komputer digital ini ngolah data dalam bentuk angka atau simbol. Makanya hasilnya lebih pasti dan bisa disimpan dengan mudah. Nah, yang terakhir ada komputer hybrid.
Ini tuh gabungan antara analog dan digital. Jadi dia bisa ngolah dua jenis data sekaligus, baik yang terus berubah maupun yang berupa angka. Komputer hybrid biasanya dipakai di rumah sakit buat alat medis, atau di pesawat, dan sistem penelitian ilmiah yang butuh kecepatan sekaligus ketepatan tinggi. Nah, jadi gampangnya analog itu buat data terus berubah. Digital buat angka dan simbol, dan hybrid gabungan dari keduanya. Yang ketiga berdasarkan ukuran dan kemampuan. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama microcontroller. Ini tuh komputer yang kecil banget ukurannya, biasanya udah ditanam langsung di dalam alat elektronik. Tugasnya khusus untuk mengontrol sistem otomatis di alat tersebut. Yang kedua ada mikrokomputer, atau yang biasa kita kenal sebagai komputer pribadi. Nah, ini yang sering banget kita pakai sehari-hari buat ketik, belajar, desain, main game, dan lain-lain. Ukurannya kecil, harganya terjangkau, dan cocok buat penggunaan individu. Yang ketiga, mini komputer. Komputer jenis ini lebih kuat dari mikrokomputer dan bisa dipakai oleh beberapa orang sekaligus. Biasanya dipakai di kantor besar, kampus, atau perusahaan menengah buat mengelola data bersama. Dan yang terakhir mainframe. Ini komputer yang sangat besar dan super kuat. Bisa ngolah data dalam jumlah yang sangat banyak sekaligus. Biasanya dipakai di bank, perusahaan besar, dan instansi pemerintahan buat ngatur data penting. Jadi gampangnya semakin besar komputernya, biasanya semakin besar juga kemampuan dan kapasitasnya. Nah, jadi bisa disimpulkan dari materi ini bahwa komputer adalah hasil perkembangan teknologi yang luar biasa yang terus berkembang dari masa ke masa untuk mempermudah aktivitas manusia.